Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa asbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita yang mulia, serta para keluarga dan sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, perkenalkan, nama saya Alisha Kismiyah Larasati Marsudi, siswi kelas 6B MI Pembangunan UIN Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema membiasakan diri tertib sholat 5 waktu. Teman-teman, sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk selalu melaksanakan dan menegakkan sholat. Karena siapa yang menegakkan sholat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Dan siapa yang menyia-nyiakan sholat, maka urusan lain pun akan disia-siakannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agamanya. Kalian tahu tidak contoh orang yang menyia-nyiakan sholat? Begini, contohnya seperti anak yang tidak mau bersegera untuk melaksanakan sholat. Jika azan sudah berkumandang atau jika waktu sholat sudah tiba, ia akan malas dengan berbagai alasan. Dan dia juga suka mengundur-undur waktu untuk melaksanakan sholat atau bermain-main ketika melaksanakan sholat. Bermain-main ketika melaksanakan sholat itu tidak boleh. Kita harus sholat dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh terburu-buru. Karena Allah Maha melihat. Sholat itu amat penting. Kalian tahu tidak bahwa amalan yang pertama kali dihisab atau ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah amalan sholat. Rasulullah SAW berkata yang artinya, sesungguhnya amalan pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Maka apabila sholatnya rusak, ia akan sangat menyesal dan merugi. Dan jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lihatlah, apakah hambaku tersebut memiliki amalan sunnahnya? Maka sesungguhnya amalan sunnah dan sholat sunnah adalah penyempurna bagi sholat wajib dan juga amalan-amalan lainnya. Bagaimana sholat kita bisa dikatakan rusak? Sholat kita bisa dikatakan rusak jika kita sholat dengan niat selain karena Allah, atau jika kita sholat dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. Karena itu, sebaiknya kita sholat dengan niat hanya karena Allah dan kita sholat dengan sungguh-sungguh atau tumanina. Apakah ada sholat yang tidak karena Allah? Jawabannya ada. Yaitu jika kita sholat hanya untuk mendapatkan pujian dari bapak, ibu guru, atau untuk mendapat pujian dari teman-teman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallazina hum ala sholatihim yuhafizun ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Masya Allah, betapa besar balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Orang-orang yang bisa menjaga sholatnya adalah orang yang selalu mengerjakan sholat, tidak pernah tidak mengerjakan sholat. Jika azan sudah dikumandangkan atau jika waktu sholat sudah tiba, ia akan langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dan walaupun ia tidak bisa pergi ke masjid, ia akan tetap melaksanakan sholat. Karena sholat bukan hanya 1 atau 2 kali saja dalam sehari, tetapi 5 waktu dalam sehari. Ayo, siapa yang sholatnya sudah 5 waktu? Kalau belum, berarti masih belum menjaga sholatnya ya.
Teman-teman yang dirahmati Allah, kalian tahu tidak kalau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang tepat pada waktunya. Ada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat yang tepat pada waktunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Sholat yang tepat pada waktunya artinya jika azan sudah berkumandang, kita harus langsung segera melaksanakan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang melakukan amalan tersebut. Karena itu, yuk kita biasakan diri untuk selalu bersegera melaksanakan sholat jika waktu sholat sudah datang, agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan surga Firdaus, sebagaimana yang telah Allah janjikan untuk kita. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita setelah selesai melaksanakan sholat ya. Setuju? Alhamdulillah. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.